Bapak tanya dulu satu persatunya. Noval, Hafiz, siap mengikuti uji kompetensi. Adrian, Taufik, siap mengikuti uji kompetensi. Siap. Berarti kalau kalian sudah siap, berarti sudah diperbolehkan mengikuti uji kompetensi. Karena uji kompetensi ini tidak boleh dalam keadaan tidak siap, tidak boleh juga dalam keadaan yang tertekan. Terus berdoa dulu, pimpin doa lah. Sebelum mulai uji kompetensi kalian ini, mari kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke. Tahap uji komnya itu ada dua, observasi langsung dan tes tulis. Observasi langsung itu yang sekarang kalian lakukan, hari ini yang akan kalian lakukan. Tes tulis itu besok hari Jumat nih. Kita akan lakukan tes tulis. Terus di observasi langsung tahapannya itu pertama kalian presentasi dulu, menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, yang kedua memastikan bahwa mesin dalam kondisi normal dan baik-baik saja. Setelah itu nanti kita troubleshooting, kita kasih masalah di mesinnya. Setelah dikasih masalah, kalian kesini lagi, masuk lagi. Kita presentasi, kalian keluar, kita kasih troubleshoot. Terus setelah selesai kalian masuk lagi dan kalian coba terjadi masalah di mana gitu. Apakah motornya tidak jalan, cukup sampai situ ya, misalkan. Terus ininya tidak sampai satu siklus, cukup sampai situ ya. Atau emergensinya tidak jalan, tidak usah terlalu detail ya, untuk pelacakannya. Nanti kalian benarkan dalam waktu 1 jam 45 menit kalian harus selesai. Kalau nggak selesai berarti kalian akan dinyatakan tidak kompeten dalam. Tapi bukan berarti tidak lulus total. Kita nanti lihat apa, karena kita ada 3 klaster. Klaster pertama tentang kelistrikannya. Kita akan lihat kelistrikannya udah jalan atau belum. Klaster kedua tentang pneumatik. Kita akan lihat pneumatiknya udah selesai atau belum. Klaster ketiga itu tentang elektronik. Elektronik itu PLC, PFD. Kita lihat ada masalah nggak, jalan atau enggak. Kalau yang misalkan yang nggak jalannya satu, berarti kalian tidak lulus, hanya klaster yang tidak jalan. Berarti kalian lulusnya di klaster kelistrikan sama di misalkan di pneumatik. Berarti kalian masih tetap dapat sertifikat, tapi bukan dalam bentuk skill pasport. Bisa dipahami ya. Teman-teman kalian yang kemarin itu alhamdulillah lulus semua. Bapak harap juga kalian sekarang akan lulus ya, akan mengerjakan dengan baik. Oke, berarti kita mulai dari Noval dulu ya. Mulai dari Noval untuk presentasi, berarti Adrian di luar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Noval Hafiz. Saya dari kelas 13 OSIN. Di sini saya akan menjelaskan semua sistem komponen ini 2 buah, yaitu sistem linter barang dan sistem gerbang utama. Sebelumnya saya izin menyalakan sumber dulu, Pak. Izin menyalakan sumber panel, Pak. Oke, sudah menyala. Pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu sistem komponen di pintu panel dulu. Nah, di sini ada 3 buah lampu RST berfungsi untuk bahwa sumber RST ini sudah menyala, teraliri listrik, maka 3 buah lampu indikator RST ini sudah menyala. Nah, di sini ada 2 buah selektor, yaitu selektor filter barang dan selektor gerbang utama, berfungsi untuk menggantikan sebuah mode auto ke manual atau sebaliknya. Nah, di sini ada HMI berfungsi untuk memonitoring atau
semua menjalankan sistem komponen ini secara digital. Nah, di sini ada push button switch emergency berfungsi untuk mematikan semua sistem komponen atau semua sistem komponen ini mengalami masalah atau mengalami kerusakan. Nah, di sini ada push button start watchdog berfungsi untuk menyalakan sebuah sistem PFD. Nah, di sini ada stop watchdog berfungsi untuk mematikan sebuah sistem PFD. Nah, di sini ada buzzer berfungsi untuk indikasi sebuah alarm dari sistem emergency ini sudah menyala. Nah, di sini ada lampu emergency berfungsi untuk sistem emergency ini sudah menyala dan lampu indikator emergency pun sudah menyala. Setelah ini saya akan berpindah ke sebuah sistem gerbang utama. Nah, di sini ada 3 buah push button berfungsi untuk memelihara sistem gerbang utama ini secara manual. Nah, di sini ada push button forward berfungsi untuk membuka gerbang secara maksimum. Nah, di sini ada push button reverse berfungsi untuk menutup gerbang secara minimum. Nah, di sini ada push button stop berfungsi untuk menghentikan menghentikan gerbang utama. Setelah ini di sini ada foto sensor berfungsi untuk mendeteksi sebuah objek kendaraan. Nah, di sini ada proximity yang digunakan untuk ultrasonik berfungsi untuk terdeteksi sebuah suara objek kendaraan. Nah, ini di sini ada motor 3 kasa berfungsi untuk menjalankan sebuah gerbang utama. Nah, di sini ada lead screw berfungsi untuk simulasikan gerbang utama. Setelah ini di sini ada PFD berfungsi Nah, di sini ada PFD atau biasanya disebut variable frequency drive berfungsi untuk mengatur kecepatan motor. Setelah ini saya liter barang. Nah, di sini ada air service unit berfungsi untuk mengatur arah angin ke sebuah pneumatik. Nah, di sini ada 2 buah solenoid 5/2, single solenoid dan double solenoid berfungsi untuk mengatur arah angin untuk silinder. Nah, di sini ada 4 buah micro switch yaitu 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2 berfungsi untuk mendeteksi sebuah silinder dalam keadaan minimum atau maksimum. Nah, di sini ada 2 buah push button yaitu push button auto berfungsi untuk menjalankan sistem liter barang ini secara auto atau secara otomatis. Nah, di sini ada di sini ada push button manual berfungsi untuk menjalankan sistem liter barang ini secara manual atau secara satu persatu. Setelah ini saya sudah menjelaskan semua sistem komponen ini. Setelah ini saya akan menjalankan semua sistem komponen ini secara simulasi. Izin simulasi, Pak. Saya akan simulasikan sistem gerbang utama. Nah, di sini ada 2 pilihan yaitu gerbang auto dan gerbang manual. Saya akan mencoba gerbang auto dulu, Pak. Pastikan menyalakan sistem gerbang auto ini harus menyalakan sebuah sistem PFD. Saya akan menekan push button start watchdog, maka sistem PFD ini sudah menyala dan sistem gerbang utama itu sudah disiapkan. Setelah ini saya akan menjelaskan juga yaitu bagaimana prinsip kerja sistem gerbang utama ini tersebut. Pada saat mobil datang, lalu akan menekan suara klakson mobil dan suara klakson mobil itu akan mengarah ke sebuah sensor ultrasonik dan ultrasonik itu akan terdeteksi oleh sebuah suara klakson mobil dan gerbang itu akan terbuka secara maksimum hingga menekan ke sebuah LS atas. Nah, di sini setelah ini mobil sudah melewati gerbang terbuka secara sepenuhnya. Lalu mobil ini akan mendeteksi sebuah fotosensor dan fotosensor itu tidak akan mendapatkan sinyal ke arah sebuah reflektor atau tidak akan mendapatkan refleksi cahaya ke reflektor. Setelah mobil sudah melewati fotosensor, maka fotosensor itu akan mendapatkan refleksi cahaya kembali dan gerbang motor itu akan menutup kembali ke posisi semula hingga menekan ke sebuah LS bawah. Setelah ini saya akan mencoba yaitu sistem gerbang utama secara manual. Pastikan selektor gerbang utama ini mengganti sebuah mode auto ke manual. Oke, saya akan menekan push button forward
3 buah push button secara di HMI maupun di output. Setelah ini saya akan menekan sebuah push button forward dan gerbang itu akan terbuka kembali. Setelah ini saya akan menekan tombol stop dan gerbang itu akan berhenti. Setelah ini saya akan menekan tombol reverse secara setelah ini saya akan menekan tombol forward lagi dan gerbang itu sudah terbuka secara sepenuhnya. Setelah ini saya akan menekan tombol reverse dan gerbang itu akan menutup kembali emergency dan semua sistem komponen atau sistem gerbang utama ini sudah mati atau mengalami masalah atau mengalami kerusakan. Setelah semua sistem komponen sudah diperbaiki atau sudah dioperasikan, maka kita hanya menggeser sebuah switch emergency ini mengarah kanan, maka sistem gerbang utama ini sudah kembali berjalan atau sudah berjalan dengan lancar. Setelah ini saya akan mensimulasikan yaitu sistem lifter barang. Sebelumnya saya izin menyalakan angin dulu ya Pak. Oke. Nah di sini ada 2 pilihan yaitu lifter auto dan lifter manual. Saya akan mencoba lifter auto. Saya akan menekan button auto. Auto kita tekan lagi auto lebih terang. Itu nanti bisa kayak tidak tentang ini coba ini ya semua Pak ini coba ya udah ditekan Pak ini maju coba harus angkat itu cukup ditekan ini sampai S2 ini cukup tertarik dia. Manual pun. Nambah wah coba lagi semua anginnya udah nyalain Pak. Udah itu enak kurang ini matiin Pak. Astagfirullahaladzim di BK tuh Pak. Saya akan mencoba sistem gerbang utama ini secara auto. Saya akan menekan button auto secara di HMI maupun di output.
Sok mulai di. Nah, ini saya akan mencoba sistem gerbang utama secara auto. Saya akan menekan push button di HMI maupun di output. Saya akan menekan oke. Jika berjalan secara bersamaan, saya akan menekan push button auto ketiga. Oke. Setelah ini saya akan mencoba yaitu sistem lintah barang secara manual. Pastikan selektor sistem lintah barang ini mengganti semua kedua auto ke manual. Oke. Saya akan mencoba push button manual di HMI maupun di output. Saya akan menjelaskan juga yaitu bagaimana bekerja sistem lintah barang ini tersebut. Silinder A akan maju untuk mengaitkan barang hingga menekan ke sebuah target 2. Maka satu yang 2 sudah menyala. Silinder B akan langsung mendorong barang maju setelah maju hingga menekan ke sebuah 2S2. Maka 2M1 sudah menyala. Setelah ini silinder B akan langsung kembali ke posisi semula hingga menekan ke sebuah 2S1, maka 2S1 sudah mati. Silinder A akan langsung kembali ke posisi semula hingga menekan ke sebuah 1S1. 1M1 sudah menyala, 1M2 sudah mati. Sekian dari saya. Mohon bila ada kesalahan atau kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kondisi mesin dalam kondisi normal ya? Siap, ya Pak. Ya, sok matikan sumbernya. Ini mematikan sumber panel VFD sama sumber keluar Pak. Ini mematikan angin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Ore Taufik. Saya dari 13 Okin. Saya akan mendemokrasikan sebuah sistem kerja lintah barang dan gerbang. Pertama, saya izin menyalakan sumber, Pak. Dan izin menyalakan sumber di pintu panel, Pak. Pertama, saya akan menjelaskan yang ada di pintu panel, yaitu ada HMI, yaitu untuk menampilkan sebuah input atau output yang sedang berproses. Buzzer yaitu untuk menandakan bahwanya ada yaitu alarm, yaitu menandakan bahwanya ada satu kesalahan di sebuah gerakan. Ada juga 4 buah lampu indikator, yaitu ada lampu RST untuk menandakan bahwanya ada aliran arus. Ada juga lampu emergency, yaitu untuk menandakan bahwanya adanya satu kesalahan. Ada dua buah selektor, yaitu selektor lifter barang dan lifter gerbang. Selektor yaitu berfungsi untuk memindahkan mode auto dan mode manual. Di sini juga ada 2 buah push button, yaitu start WD untuk menyalakan sebuah VFD, stop WD untuk mematikan sebuah VFD. Dan di sini juga ada emergency, yaitu berfungsi ketika di sebuah gerakan yang tidak berjalan atau kesalahan, maka tekan emergency. Dan saya akan menjelaskan sebuah gerakan gerbang. Saya izin menyalakan sumber VFD, Pak.
Di sini ada remdi, yaitu untuk mengatur kecepatan motor. Motor yaitu untuk menggerakkan sebuah listrik atau sebuah gerbang. Di sini juga ada listrik atau sebuah gerbang gitu. Di sini juga ada dua buah switch, yaitu LS atas dan LS bawah. Di sini saya akan menyalakan gerbang secara modul auto. Pertama, jika suara di sini ada proximity atau ultrasonic, yaitu berfungsi untuk mensensor sebuah suara klakson. Jika ada suara klakson, maka gerbang akan naik secara maksimum. Dan jika gerbang menyentuh LS atas, jika jika kendaraan masuk atau keluarnya, maka gerbang akan turun secara minimum menyentuh LS bawah. Di sini ada lampu reflektor, yaitu untuk sebuah pantulan dari sebuah fotosensor. Fotosensor yaitu untuk mendeteksi sebuah kendaraan masuk atau keluarnya. Dan di sini saya akan menyalakan sebuah gerbang secara manual. Di sini ada button reverse, yaitu untuk menaikkan sebuah gerbang secara maksimum menyentuh LS atas, dan ini juga ada reverse untuk menurunkan sebuah gerbang. Stop. Di sini ada stop untuk menstopkan sebuah gerakan, dan ketika akan melanjutkan, yaitu untuk melanjutkan sebuah gerakan yang sebelumnya, yaitu reverse. Terus emergency coba kan naikin di emergency. Dan ketika ada satu kesalahan, maka tekan emergency, yaitu akan menyala, buzzer akan menyala atau alarm, dan lampu emergency juga akan menyala. Dan ketika semua gerbang akan gerak lagi. Dan di sini saya ingin mematikan verdi, Pak. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sistem kerja daftar barang. Pertama ada press unit, yaitu untuk menjalankan sebuah solenoid. Di sini juga ada dua buah solenoid, yaitu ada double solenoid untuk menggerakkan silinder A, solenoid untuk menggerakkan menjalankan sebuah silinder B. Di sini juga ada silinder A, dua buah silinder, yaitu silinder A dan silinder B, berfungsi untuk mendorong sebuah barang. Di sini juga ada 4 buah switch, yaitu S1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2 untuk mendeteksi sebuah gerakan pada silinder. Di sini juga ada 2 buah push button, yaitu push button auto dan manual. Untuk auto yaitu untuk menggerakkan silinder secara otomatis, manual yaitu gerakannya secara bertahap-tahap. Dan di sini saya ingin menyalakan airbag ini, Pak.
Dan jika saya akan menjalankan gerbang lifter barang secara otomatis, silindernya akan bergerak secara gerakannya yaitu secara A plus, B plus, B min, dan A min. Dan saya akan menjalankan sebuah lifter barang yaitu dengan cara manual. Jika ditekan satu kali manual, maka silinder B akan maju menyentuh 1S2, dan jika ditekan 2 kali, maka 2S1 akan jika ditekan 2 kali, silinder B akan maju menyentuh 2S2. Jika ditekan 3 kali, maka silinder B akan mundur menyentuh 2S1, dan jika ditekan 4 kali, silinder A akan mundur menyentuh 1S1. Sekian dari saya presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya izin mematikan sumber, Pak. Berarti mesin dalam kondisi normal ya? Ya, Pak. Jika ada nanti ke Bapak dikasih gangguan, harus bisa membetulkan selama 1 jam 45 menit Ya, Pak. maksimal. Ya, Pak. Ini mematikan sumber, Pak. Banget. Coknya ceknya. Nyala sumber, Pak. Nyala tongkrongan dia kan. Jalankan dulu. Jangan dulu, kamu tak kenal? Oh ya, ya, Pak. Jalankan dulu ya. Jalankan dulu. Jalan, tidak ada masalah. Besok manual. Tidak ada masalahnya. Terus stop. Kebingung. Ini masalahnya tuh berhentinya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Enggak, stop. Udah. Sok, Lipat ya, Pak. ditorna. Nyalakan dulu. Sini, Pak. Nanti ada masalahnya. Ya. Oke. Itu nya. Nah, itu. Salah. Berarti harus nanti ketika Bapak bilang baru mulai sekarang, matikan dulu sumber semuanya. Ya, Pak. Matikan, Pak. Ini mematikan sumber. Dan ada sini. Adalah belum di stop. Sok apa? Menyalakan sumber. Ini menyalakan sumber panel juga, Pak.
Ini ada masalah ya. Coba manual. Masih kita. Nah, stop. Nah, berarti ada masalah nggak berhenti ya. Coba turunkan lagi. Oh, bapak ini. Itu berarti ada masalah ya, nggak berhenti. Oke, sekarang lifter barangnya. Jangan tenangin. Ada masalah ya. Oke. Sama. Sama. Kalian lakukan insulation test ya. Tes insulasinya. Setelah itu kalian lakukan troubleshootnya. Setelah troubleshoot dilakukan, baru kalian ukur arusnya. Kalau dirasa yakin sudah selesai, sudah beres semua, baru bilang Pak saya sudah selesai. Total waktunya 1 jam 45 menit ya. Itu harus selesai ya. Oke, sok mulai dari sekarang. Itu masalah ngukur itu kan. Apa? 3675. Jadi menyalakan sistem panel. Hiji artinya naon? Artinya teu nyambung kan satu mah. Ya. Berarti Kalau RM nyambung. Coba. Kan menjalankan lagi yang telah dibenarkan. Pertama saya akan menjalankan di gerbang mode auto.
Sekarang mode manual. Emergency tekan ya Pak. Oke. Aman Pak. Stop. Stop tadi udah. Hah? Stop tadi. Dan saya akan bilang, izin Pak. Saya akan menjalankan di sekitar barang. Pertama saya jalan di modal. Eta mah tuh gerbang. Eta mah gerbang atuh kamu. Hah? Gerbang atuh kamu geser eta. Ini Pak. Nah. Nah, mode auto. Bentar. Dan mode manual. Terima kasih, Pak. Closing ya. Sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mesin sudah normal kembali. Ya. Dan mesin secara berjalan dengan kembali. Saya akan mencoba semua sistem komponen ini yang sudah saya diperbaiki, yaitu pertama-tama di sistem gerbang utama dulu. Ini. Oke, sudah berjalan. Saya akan menuntutnya lagi, dan gerbang itu akan menutup kembali secara minimum. Oke, saya akan mencoba sistem shifter barang. Biar naon gitu. Kamu nyimpen atau itu. Nah, Ada manual? oh, maaf. Stop. Oke, ke atas lagi. Emergency. Ke bawah. Stop. Oke. Oke. Ntar auto dulu Pak. Saya akan mencoba sistem lifter barang secara manual. Selektorna lah tuh. Selektorna. Oh, maaf. Itu mah gerbang tuh. Selektor liter barang. Oke. Oke. Setelah semua sistem komponen sudah diperbaiki, sekian dari saya. Mohon bila ada kesalahan atau kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mesin dalam kondisi normal. Ya Pak, sudah kembali normal atau sudah berjalan dengan lancar.